Kemudian sampel yang kita analisis, kemudian kita bandingkan. Nah, karena itu ya misalnya original sampel ya, sampel ketemu 73. Kemudian standar yang kita tambahkan, kita analisis 75. Kemudian sampel yang kita spike ya dengan 75 ini ketemu 151. Maka recovery-nya adalah 151. Jadi yang spike sampel kita kurangkan dengan nilai yang kita peroleh ya dari sampel. Kemudian kita bagi dengan berapa yang kita tambahkan ya. Nah, jadi nilai sebenarnya nih 75 ini yang karena kenapa sebenarnya? Karena kita tahu ini yang kita tambahkan sekian. Dibagi 100% ketemu 104%. Ini yang melibatkan sampel seperti ini, recovery. Tapi seringkali ada cara yang lebih mudah tetapi kurang akurat, yaitu dengan hanya mengukur eh, standar eh, dibandingkan dengan misalnya eh, apa namanya dengan tidak melibatkan sampel ya, jadi tidak melibatkan matrik menurut saya. Jadi yang bawah ini secara teori kita analisis standar ya dengan metode yang kita gunakan. Yang bawah ini teoretik, yang atas yang ketemunya berapa. Nah, seringkali yang sering kali digunakan seperti itu. Itu memang lebih mudah, tetapi kurang akurat. Yang akurat ini sih. Jadi melibatkan sampel. Jadi sampelnya kita analisis, kemudian spike sampelnya kita analisis, yang kita tambahkan berapa. Ketemu recovery. Kalau yang bawah ini kalau melibatkan volume ya. Sampel buatan, jadi kita simulasi ya sampelnya. Kita analisis krim, kita simulasi buat krim-krim dengan formula yang sama. Sama-sama buat. Ini contohnya biasanya kita murnianya, nol, murnianya. Ya, berarti sebenarnya penyelesaian saudara dan penyelesaian ini untuk presisi ya, presisi terus saja ya untuk keamanan dan sampel presisi terus terus sampel untuk ini sebenarnya terus saja ya. Nah, saya tidak dari pada kemarin ya. Jadi saat kemarin kita teman-teman dan penggunaannya. Nah, sekarang kesalahan pengukuran ya, kesalahan pengukuran. Uh, kesalahan pengukuran terus juga selalu dibahas ya dalam analisis. Jadi kalau Anda lihat ya, saya punya contoh beberapa buku textbook ya, textbook online misalnya yang saya cari ya di internet banyak itu yang analisis. Nah, ini pasti itu dibahas di awal.
Nah ini misalnya buku salah satu di eh, daftar isi ya, di bab satu kontrol eh, terhadap kualitas metode analisis ya. Jadi kita harus memastikan kualitas dari analisis yang kita gunakan. Nah, di sini pasti ada ini ya, control of error. Bagaimana kita menangani kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses analisis. Ya. Sehingga dari sana kita bisa menentukan ini akurasi dan presisinya. Kemudian kita bisa nanti memvalidasi, ya, validasi. Nah, pasti seperti itu ya. Jadi di awal-awal pasti ada ini misalnya juga ya, buku yang lain. Ini juga membahas tentang itu di bab awal ya. Error in quantitative analysis, akurasi and presisi. Jadi itu pasti dibahas di awal. Nah, kalau error itu kaitannya dengan akurasi dan presisi ya. Sementara kalau performa dari metode itu bisa terkait dengan yang lain, sensitivitas, apa limit deteksi, ring kuantifikasi, dan yang lain-lain. Tapi kalau kita bicara kesalahan, itu adalah akurasi dan presisi. Seberapa dekat dengan nilai sebenarnya dan bagaimana keterulangan dari analisis kita. Nah, kembali ya, bagaimana kita menangani kesalahan ya dalam analisis. Nah, di sini kita lihat ya, nomor halaman 2 ya. Nah, ini bagaimana kita mengontrol kesalahan. Ini ada jenis-jenis kesalahan ya, ada gross, kesalahan total, sistematik, random. Ini sudah kita sering kita ya. Kesalahan yang besar ya, kesalahan yang kesalahan misalnya ini kesalahan pengenceran harus kita ulang ya kalau ada kesalahannya. Nah, ini kesalahan yang sifatnya sistematik dan yang sifatnya random. Misalnya satu batch paracetamol tablet paracetamol itu eh, dinyatakan berisi 500 miligram paracetamol per tablet. Kemudian dilakukan pengukuran ya. Empat siswa melakukan pengukuran eh, terhadap sampel tersebut. Nah, ini hasilnya ini ya. Mas mahasiswa satu, 2, 3, 4, 5 kali ya. Melakukan pengukuran 5 kali. Nah, kita bisa lihat ya, masih 1, 2, 3, 4 hasilnya seperti ini ya. Kita bisa mengukur tingkat kesalahan dari masing-masing mahasiswa tadi. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ada yang nilainya mengumpul ya, keterulangnya baik. Tapi ketika dibandingkan dengan nilai sebenarnya jauh. Ada yang menyebar dan setelah dirata-rata jauh dari nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya tadi ya, kan dinyatakan 500 miligram. Ya. Jadi kalau untuk kasus tablet kita tahu nilai sebenarnya. Tapi kalau sampel
yang kita nggak tahu nilai sebenarnya, ya kita nggak tahu ya. Misalnya cemaran paracetamol di perairan, kita nggak tahu nilai sebenarnya berapa. Tapi kalau tablet paracetamol kita tahu nilai sebenarnya. Nah ini ya, jadi ada yang precise dan akurat, presisi dan akurat. Ada yang presisi tapi tidak akurat, ada yang tidak presisi tapi akurat, ada yang tidak presisi dan tidak akurat. Ini yang paling jelek ya. Sudah tidak aku presisi tidak akurat. Ini yang tidak presisi tapi akurat. Gitu ya kira-kira. Kita bisa mengevaluasi kenapa bisa hasilnya seperti itu ya. Nih, dari hasil ini aja kita bisa duga ya, kita membuat perkiraan. Kenapa bisa hasilnya seperti itu? Saya ini mahasiswa satu misalnya, hasilnya mendekati 100% dan juga keterangannya baik. Ya, mungkin ya ini ya, eh, hasilnya precise dan akurat. Berarti dia bekerja dengan sangat baik ya, very careful ya. Kemudian yang mahasiswa dua misalnya, hmm, ini kemungkinan systematic error ya. Systematic error. Jadi sebenarnya terulangnya baik ya. Eh, Kesalahan randomnya kecil ya, kesalahan randomnya. Tapi karena terulangnya baik, maka randomnya kecil. Tapi kemungkinan ada kesalahan sistematik ya, kesalahan sistematik sehingga hasilnya jauh. Misalnya ya, nih spektrofotometer mungkin belum nilainya belum dizerokan ya. Jadi mungkin tidak dilakukan pengukuran belangko sehingga eh, nilai spektrofotometer yang diperoleh itu mungkin eh, ada tambahan nilai yang lain, tidak tidak zero, eh, tidak dizerokan dulu gitu ya dengan baik ya, sehingga ada nilainya cenderung lebih tinggi dari seharusnya atau lebih rendah dari seharusnya. Nah ini ya, ini yang nomor tiga yang paling jelek ya. Kalau yang random misalnya nih, misalnya terkait dengan tekniknya ya, teknik preparasinya, misalnya teknik pemipetan yang jelek dan seterusnya. Jadi banyak sekali kesalahan random sehingga keterulangannya jelek. Yang empat itu juga ada kesalahan randomnya juga, tapi setelah di rata-rata hasilnya mendekati. Nah, kemudian di sini ada kemungkinan ya, misalnya incorrect, penimbangan yang tidak tepat, transfer tadi ya, saya singgung tadi ya, analitnya, jadi dan standarnya, proses ekstraksi yang tidak efisien, misalnya dari tablet ya. Nah, Anda harus, misalnya, sampel Anda tablet, berarti kan Anda harus mengekstrak ya, analit Anda dari tablet. Mungkin itu akan lebih sulit ketimbang sampel Anda sirup ya, karena kalau sirup itu kan dalam larutan ya, hmm, akan lebih mudah dalam proses ekstraksinya. Tapi kalau tablet tentu akan lebih sulit. Nah, kalau ekstraksinya tidak baik, ya tidak 100%, maka hasilnya juga tidak akan 100%.
Penggunaan pipet yang tidak tepat, buret, volumetric flush, ya ini akan menghasilkan kesalahan random ya. Kemudian instrumennya juga, pengukurannya, eh, instrumen yang tidak dikalibrasi secara baik, ya nanti akan menghasilkan kesalahan sistematik ya, karena tidak terkalibrasi dengan baik. Kegagalan untuk menggunakan belangko, nah tadi ya, instrumennya tidak terkalibrasi dengan baik, tidak menganalisis belangko, jadi tidak tahu kalau ada, tidak tidak bisa mengoreksi kesalahan. Kemudian terkait interference ya, yang gagal untuk dihilangkan. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya ada semacam latihan soal ya. Jadi ada 4 ini. Ini jawabannya ini di bawah ya, yang dibuat terbalik ya. Jadi ini menarik ya. Jadi misalnya analisis eliksir berbasis sukrosa menggunakan pipet. Nah, kemudian kesalnya di mana? Kemudian yang mungkin salah. Bisa lihat ini ya, bisa kelihatan ya. Jadi kalau yang nomor satu, kira-kira kesalahannya apa? Kemungkinan kesalahan ini. Ayo, memipet eliksir atau semacam eliksir itu semacam sirup itu ya, yang berbasiskan sukrosa misalnya untuk analisis. Kesalnya di mana kira-kira? Mbak Adinda, Ya Pak, apa kira-kira kesalahannya? Kalau Anda memipet sirup yang mengandung sukrosa, kira-kira kesalahannya di mana? penggunaan pipetnya itu Pak. Ya, maksudnya gimana? Kesalahannya gimana kalau menggunakan pipet? Anda memipet sirup ya, Anda memipet sirup itu kira-kira kemungkinan kesalahannya di mana? Jadi ntar ikut ada yang tertinggal di pipetnya Pak, karena kan lengket gitu, nggak Nah, ya, cair oke ya. Viskositas ya, viskositas. viskositasnya. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Karena itu kalau Anda bekerja dengan larutan yang kental gitu ya, itu faktor kesalahan di sini. Karena tidak mengalir dengan baik ya. Baik, ketimbang dengan Anda mengambil larutan biasa ya, air misalnya, itu kan lebih mudah mengalir. Nah, sekarang yang nomor dua, Anda menimbang 2 miligram eh, senyawa standar ya pada suatu timbangan analytical balance ya dengan berat minimum 0,1 miligram. Apa kemungkinan kesalahannya itu kalau Anda harus menimbang 0, apa namanya? Anda harus menimbang 2 miligram. Nah, ini saya kira sering ya. Berarti kalau ada kemungkinan ketidakakuratan.
ketidakakuratan dari hasil penimbangan Anda. Kalau misalnya harus menimbang hmm, jumlah yang kecil ya. Ini 2 miligram kan sangat kecil ya. Kalau misalnya hmm, timbangannya hanya mampu menimbang sampai 0,1 miligram, berarti kan tingkat kesalahannya relatif tinggi. Jadi kalau Anda menyusun suatu metode ya Anda harus buat ya apa namanya untuk meminimalkan ya. Jadi jangan timbang 2 miligram itu pasti sulit ya. Jadi ya minimal misalnya jumlah yang lebih akurat bisa ditimbang seperti itu. Apalagi kalau misalnya tidak ada masalah dengan jumlahnya ya. Jadi kita bisa timbang ya meminimalkan kesalahan tadi. Nomor tiga, penggunaan standar yang mengabsorb kelembaban dari atmosfer ya. Nah, ini juga mudah diduga ya. Jadi kalau Anda bekerja dengan standar yang mengabsorb ya kelembaban, ya Anda hilangkan dulu, harus Anda hilangkan dulu. Misalnya Anda panaskan lagi ya, Anda di oven ya untuk menghilangkan pengaruh kelembaban misalnya. Sampel Anda yang mudah mengabsorb harus Anda simpan pada wadah yang mengandung itu ya, mengandung penjerap air ya, uap air ya. Nomor 4, incomplete powdering of coated tablet prior to extraction. Nah, Anda harus membuat powder ya. Anda haluskan. Misalnya Anda bekerja dengan tablet coating yang tercoating ya. Anda Anda serbuk, Anda haluskan. Nah, ternyata menyerbuknya tidak sempurna ya. Jadi ada kemungkinan nanti ada problem dengan recovery. Recovery-nya tidak menjadi lebih rendah dari seharusnya. Extraction of the ointment with the solvent which it is purely soluble ya. Nah, ini kira-kira apa ini kalau ekstraksi dengan sampel yang pelarutnya tidak bisa melakukan dengan baik ya. Ini juga sering saya tekankan ya. Anda harus memilih pelarut yang tepat, yang bisa melarutkan analit dan sampel dengan optimum ya, optimum sehingga kalau tidak ini maka pure recovery ya, recovery-nya rendah itu yang imbasnya kalau misalnya ada problem kelautan. Nomor 6, penggunaan buret yang tidak dicuci dengan baik sehingga ada ini ya, ada grease ya, ada apa grease itu apa namanya? Semacam eh, untuk pelicin ya, gemuk untuk pelicin. Kan kalau buret kan ada itunya ya, ada apa namanya? Ada kerannya ya, kerannya biasanya kita kasih grease ya supaya tidak bocor. Nah, ini juga ternyata nih, kalau grease-nya itu ada cemaran grease ini ya, eh, mengganggu ini meniskus ya, meniskusnya menjadi terganggu sehingga pembacaan bulatnya
menjadi terganggu. Nah, ini contoh-contoh ya, hal-hal yang mungkin Anda temui saat preparasi sampel yang ini bisa menyebabkan harus ada hati-hati, harus ada hati-hati. Anda mengambil sampelnya, Anda menimbang dan seterusnya. Akurasi presisi ini rumusnya ya. Nah, ini ada contoh yang terkait dengan perhitungan ya. Jadi kalau ada 4 mahasiswa mengukur hasilnya seperti ini, kemudian bisa kita lihat ya, hitung presisi dan akurasinya seperti itu. Nanti bisa Anda coba ya dengan menggunakan rumus ini ya, rumus akurasi ya, rumus presisi ya. Nah, kita lihat yang buku yang lain ya. Nah, ini juga sama ini. Nah, di bab pertama juga membahas error ya. Error ini halaman 6 juga. Nih, eh, semua pengukuran itu pasti ada eh, sejumlah kesalahan yang terjadi gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memperkirakan besarnya kesalahan tadi. Kesalahan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi kita bisa mengendalikannya, meminimalkan kesalahan tadi dengan teknik yang baik ya, teknik-teknik handling yang baik. Ini juga sama ya, dia membagi antara random dan sistematik. Jadi kalau yang random itu berasal dari faktor yang tidak diketahui secara pasti ya, namanya random ya. Jadi bisa macam-macam, tapi karena itu disebut sebagai random error ya, stokastik. Ya, ini statistik ya, stokastik distribusi yang sifatnya random, Gaussian distribution. Systematic error, sementara kalau sistematik itu bias ya, bias pengukuran dan arahnya tertentu ya, cenderung lebih besar dari seharusnya atau cenderung lebih kecil dari seharusnya. Jadi penyimpangan dari nilai sebenarnya. Tadi saya ketemu kalimat yang bagus mana tadi ya? Nih, meminimalkan langkahnya, jumlah langkah analisis. Nah ini, jadi ada semacam
apa ini namanya, dalil mungkin ya, dalil kalau semakin panjang langkahnya maka sumbangan kesalahan ya semakin banyak. Nah, Anda harus meminimalkan jumlah dalam analisis sehingga akan meminimalkan kesalahan. Nah, ini ada contoh misalnya 1000. Anda mengajarkan 1000 kali. Ya. Pengajaran 1000 kali itu bisa Anda lakukan dengan berbagai kemungkinan. Anda bisa mengajarkan sekali jalan ya, 1 mili menjadi 1000 mili. Misalnya. Atau Anda lakukan pengajaran beberapa langkah. Pengajaran 10 kali dulu, kemudian diajarkan 10 kali lagi, 10 kali lagi, jadi 3 langkah misalnya. Nah, ini pasti juga akan menghasilkan tingkat kesalahan yang berbeda ya. Kalau Anda mengajarkan sekali jalan, pasti tingkat kesalahannya akan lebih kecil dibandingkan kalau Anda 3 kali jalan. 3 kali jalan. Nah, ini contoh untuk pengajaran. Tapi sebenarnya juga bisa kita perluas untuk langkah analisisnya ya. Nah, ini saya kira mungkin pernah ditampilkan ya ini bahwa kalau Anda melakukan analisis kan pasti melibatkan berbagai langkah ya. Ada sampling, sample preparation, sample preparation, analisis. Kemudian ini analisis juga ada homogenization dulu, ada menghomogenisasi. Anda melakukan ekstraksi, berkonsentrasi, clean up, analisis. Nah, ini kan ada langkah-langkah ini ya. Nah, di setiap langkah ini juga pasti akan ada sumbangan kesalahan. Karena itu, hmm, bagaimana seminimal mungkin ya langkahnya, tapi tidak mengurangi kualitas ya hasil analisis. Tapi dengan langkah yang semakin minimal itu akan mengurangi nilai tingkat kesalahan. Kira-kira seperti itu. Jadi meminimalkan jumlah langkah analisis sehingga enggak itu dalam pengembangan teknik-teknik analisis ya. Dikembangkan apa yang disebut sebagai misalnya SPE, ya. Solid phase extraction. Sebenarnya kan ini juga untuk mengurangi itu. Ekstraksi, concentration, clean up dalam satu langkah misalnya. Nah, berarti kan harusnya 2 langkah menjadi 1 langkah. Itu kan berarti mengurangi. Selain lebih cepat, proses analisisnya juga kesalahannya semakin kecil. Eh, Penggunaan teknik-teknik yang sesuai ya. Nah, Anda harus juga banyak membaca literatur saya kira ya bagaimana teknik-teknik yang baik ya. Jadi misalnya ini, jika Anda mengambil volume kurang dari 20 mili, maka akan lebih akurat dengan siring ketimbang dengan pipet. Nah, jadi Anda harus menggunakan peralatan yang tepat ya. Hmm. Sehingga akan meminimalkan kesalahan. Jadi eh, jenis pipetnya, volumenya dan seterusnya. Ini contoh ya tadi ya. Ini yang pengenceran sekali jalan, ini yang 3 kali jalan.
Baik, sekarang kita coba lihat anunya, kesalahan pengukuran ya. Yang dimaksud dengan error itu adalah perbedaan antara hasil individu dan nilai sebenarnya. Jadi penyimpangan pengukuran. Misalnya tadi ya, tablet paracetamol 500 mili itu nilai sebenarnya. Kemudian hmm, pengukuran kita berapa? Seberapa jauh bedanya? Kesalahan tidak dapat diketahui secara tepat karena nilai sebenarnya tidak diketahui. Nah, sebagian besar seperti itu ya. Sebagian besar kita tidak tahu nilai sebenarnya berapa. Hanya untuk kasus-kasus tertentu misalnya tadi kita sampel kita tablet, kita tahu kadarnya. Tapi umumnya kita tidak tahu nilai sebenarnya itu berapa. Ini yang tadi ya. Nah, yang tadi perbedaan tadi kesalahan random dan sistematik. Jadi kalau kesalahan random itu sifatnya tidak bisa diprediksi ya, tidak non deterministik, tidak bisa kita duga, tidak bisa kita perkirakan ya. Tidak bersifat bias. Nah, kalau dalam statistik tadi ya, stokastik tadi ya, dapat dikurangi dengan meningkatkan jumlah pengukuran. Kita ulangi, kita ukur apa, kita lakukan pengulangan sehingga kita bisa memperoleh rata-rata dari pengukuran tadi sehingga hmm, semakin kita memperbanyak jumlah pengukuran maka nilai rata-ratanya akan mendekati. Kemudian yang kedua kesalahan sistematik ya, jadi besarannya itu tetap dan konstan, arahnya sama, berarti cenderung lebih besar dari seharusnya, lebih kecil dari seharusnya. Ini bisa kita koreksi ya kalau kita mengetahui kesalahannya itu dari mana. Contoh yang sederhana, kalau kita menggunakan belangko ya, maka kita bisa mengoreksi misalnya, oh spektronya itu ternyata tidak menunjukkan angka nol saat pengukuran belangko, sehingga oh berarti bisa instrumennya, bisa mungkin pelarutnya itu yang memberikan nilai serapan, sehingga bisa kita pengukuran belangko tadi bisa digunakan untuk faktor koreksi. Tadi sudah ya, tadi sudah ya ini. Nah ini hanya apa jenisnya sebenarnya antara tipe kesalahan tadi. Kalau kita melakukan sampling, maka mungkin terjadi ya kontaminasi dari sampel kita. Atau kesalahan pemilihan kontainer ya, wadah. Atau pengambilan sampel yang kurang tepat, tidak representatif. Atau pengambilan sampel yang tidak tepat tempatnya gitu. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan sampling. Jadi Anda harus menghindari kontaminasi yang pertama. Jadi misalnya tadi ya, kalau Anda menganalisis besi ya jangan gunakan peralatan yang mengandung besi saat mengambil sampel. Itu bisa kontaminasi. Wadahnya juga ya. Kemudian kapan Anda menggunakan wadah plastik misalnya, kapan menggunakan wadah kaca ya, ini tergantung jenis sampelnya juga ya.
Kalau sampel Anda organik, maka Anda gunakan kaca atau plastik. Kalau sampel Anda anorganik, Anda gunakan kaca atau plastik. Anda harus sesuai. Transportasi ya, kalau Anda tidak, sampel Anda harus Anda, Anda transport ya. Jadi bagaimana sampel Anda selama transport juga harus terhindar dari kontaminasi, harus Anda hindarkan dari kemungkinan kerusakan yang dekomposisi, penyimpanannya harus tepat juga. Preparasi ya, blend value, dilution error, faktor pengenceran, ya, bisa sistematik, bisa random. Volumetric atau balance error, sample contamination, regen error ya, regen yang tidak murni, regen yang sudah kadaluarsa, pengambilan volume yang tidak tepat, ya, regen yang tidak larut dengan sempurna, regen yang mengalami penguapan. Nah, ini mungkin ya. Kan itu Anda juga harus hati-hati ya di saat menyimpan regen, misalnya harus Anda tutup dengan kencang, misalnya harus Anda simpan pada suhu yang tepat. Anda harus eh, lihat ya kedaluarsanya misalnya, dan seterusnya. Metode ya, bisa karena deviasi dari penyimpangan dari protokol ya. Anda sudah menyusun protokol ya, Anda harus penuhi ya protokolnya. Jangan menyimpang. Bisa juga kesalahan karena aritmatik ya. Perhitungan, Anda menghitung pengenceran dan seterusnya keliru ya. Anda melampaui nilai yang tervalidasi ya. Jadi yang contoh yang sederhana itu ya, Anda sudah membuat suatu kurva kalibrasi ya, berarti yang Anda gunakan ya rentang itu, tidak boleh di luar rentang itu. Kalibrasi ya, kesalahan saat kalibrasi ini juga mungkin pada timbangan ya, saat menzirukan tidak zero ya. Ada endapan pada kontainer timbangan ya, sehingga harusnya bebas apa, sudah ada beban di situ ya, adjustment yang tidak akurat ya, saat kalibrasi. Pipet misalnya ini macam ya pipetnya, pipet yang tidak sesuai volumenya, pipet yang Anda mengambil pipet yang tidak sesuai dengan volume yang harus Anda ambil ya, Anda mengambil pipet yang terlalu besar misalnya sehingga tidak akurat, Anda menggunakan pipet yang basah, Anda yang menggunakan pipet yang rusak ujungnya, dan seterusnya. Anda bekerja dengan tergesa-gesa, itu juga bisa. Kuvet ya, ini juga kuvet yang defect ya, defect itu artinya yang cacat ya. Saat menempatkan kuvet tidak tepat, Anda mengisi kuvet tidak kurang ya, harusnya Anda isi dengan jumlah yang misalnya 80% misalnya dari volume. Kuvet yang sudah cacat ya, ada goresan, ada endapan, adanya air
bubble pembersih apa pencucian yang tidak akurat sesuai ini misalnya kalau AS spektroskopi. Bahkan saat Anda melaporkan hasil ya, ini juga mungkin saja masih mungkin ya terjadi kesalahan. Anda mengabaikan kesalahan sampel error misalnya. Hmm, misinterpretasi satuan misalnya. Anda mengabaikan out of control situation. Jadi misalnya ada kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan mungkin ada penyimpangan hasil ya, itu harus ada perhitungan juga. Ini cara-cara mengurangi ya kesalahan systematic error. Anda bisa menggunakan regen misalnya apa di belangko misalnya itu ya. Banyak kesalahan yang bisa dideteksi secara cepat dengan mengubah regennya, peralatannya atau personilnya. Nah, kadang-kadang Anda curiga ya dengan ini mungkin regennya sudah ini terkontaminasi, Anda ganti dengan nah, ternyata hasilnya lebih bagus. Anda meningkatkan presisi, bagaimana meningkatkan presisi? Keterulangan ya tadi Anda menentukan ya kira-kira kalau ada kesalahannya dari mana tadinya. Anda bisa evaluasi langkah demi langkah. Oh, kira-kira kesalahannya di sini. Jadi sifatnya step by step ya, sehingga Anda akan ketemu hasil yang semakin baik. Kalau Anda kalau Anda misalnya dalam mengerjakan skripsi ya, pasti kan Anda berulang-ulang gitu ya, melakukan hal analisis misalnya berulang-ulang. Nah, mestinya Anda semakin baik, semakin baik. Oh, Anda mengidentifikasi, oh kira-kira ini ya, langkah ini yang menyumbang kesalahan. Anda bisa memperbaiki sehingga lebih baik. Peralatan dan orang yang bekerja di situ seringkali menjadi penyebab presisi yang kurang baik. Nah, ini ada dua ya terkait presisi ya, terkait keterulangan tadi. Ada dua kembali ya dua apa namanya semacam dalil gitu ya bahwa kesalahan itu bersifat akumulatif ya. Jadi semakin banyak langkahnya maka kesalahannya akan akumulatif. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan presisinya maka harus mengidentifikasi kesalahan yang terbesar kira-kira. Sumbangan kesalahan apa yang menjadi sumbangan kesalahan terbesar itu yang harus ada identifikasi pertama. Sehingga kalau Anda ketemu, oh, kesalahannya itu di pada langkah ini, Anda bisa memperbaiki. Jadi itu ya, tadi Anda harus memperhitungkan bahwa kesalahan itu bersifat akumulatif. Yang kedua, Anda harus mengidentifikasi aspek kesalahan yang terbesar itu apa. Nah ini skema kalau di industri ya, seperti itu. Jadi istilahnya ada langkah-langkahnya. Kalau ada kesalahan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicek, dan seterusnya. Contohnya, kalau Anda bekerja dengan instrumen misalnya, Anda bisa mengidentifikasi. Kalau misalnya Anda bekerja dengan GC, ya, Anda ketemu noise
Ada baseline, baseline itu seharusnya baseline itu rata, banyak pik-pik kayak gini. Harusnya tidak seperti ini. Anda bisa mengidentifikasi kira-kira ada beberapa kemungkinan. Ada injektornya yang tidak bersih ya, ada terkontaminasi, detektor yang defect, atau detektor FID yang permasalahannya pada nyalanya itu, isi di pada kebocoran. Nah, kita bisa mengidentifikasi ya salah satu-satu seperti ini. Kemudian kita coba kita terapkan solusinya. Kalau misalnya oh kemungkinan injektornya yang kotor, nah, kita cuci injektornya. Kita lihat nanti baseline-nya semakin baik enggak. Kalau setelah injektornya kita cuci, baseline-nya menjadi baik, oh berarti memang benar ya. Berarti injektornya yang bermasalah. Jadi kalau GC itu kan berdasarkan penguapan ya, volatilitas. Kalau sampelnya itu cair, kadang-kadang kan tidak semua menguap. Ada yang tertinggal di injektor, jadi kotor. Apalagi kalau sampelnya dirty gitu ya, sampelnya kotor gitu ya. Banyak yang tertinggal di injektor. Detektornya rusak ya, kalau tidak ada cara lain, dibersihkan atau diganti ya, dan seterusnya. Kalau ada kebocoran ya kita cari kebocorannya di mana dan kita perbaiki. Contoh yang lain ada ini pergeseran waktu retensi kalau Anda bekerja dengan kromato ya. Berarti kita juga bisa kita identifikasi kemungkinannya apa? Ada A1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan ada 5. Kemudian kita bisa perbaiki ya kesalahannya. Baik, saya kira itu ya. Bagaimana contoh-contoh kesalahan, bagaimana Anda mengidentifikasi dan memperbaiki ya, memperbaiki sehingga Anda akan bisa meminimalkan kesalahan yang Anda lakukan. Seperti itu. Jadi kembali ya, dalam analisis itu kesalahan sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa Anda minimalkan dengan melakukan analisis dengan baik. Baik, ini sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini tadi sudah di dokumentasi ya. Iya Pak, sudah di itu Pak. Sudah ya.